Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut untuk bersyukur serta memperbanyak syukur kita atas banyak nikmat dan juga karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara banyaknya kenikmatan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di live session NB Academy yang pada malam hari ini insya Allah akan membahas fikih muamalah, baik fikih muamalah 1 maupun 2 maupun 3, yang insya Allah akan dibersami oleh guru kita yaitu Ustadz Amin Nur Baits STBA Hafidhullah Ta'ala. Kemudian salat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, di malam hari ini kita lanjutkan kembali tanya jawab fikih muamalah. Sebagaimana biasa kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama kita akan fokus membaca dan juga insya Allah Ustaz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah terkumpul dari teman-teman melalui Google Formulir. Dan kemudian berikutnya kami sediakan mungkin sedikit waktu ya di akhir nanti untuk tanya jawab secara langsung. Namun ini sangat terbatas, mungkin 1 atau 2 penanya saja. Jadi silakan bagi teman-teman yang barangkali memiliki pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ya nantinya untuk kami bacakan insyaallah. Baik teman-teman semua, mungkin tidak berpanjang lebar ya. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk mengingatkan diri kami pribadi dan juga teman-teman semua. Untuk yang pertama, mari kita hadirkan dan juga perbaiki niat kita. Kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita pelajari. Baik, sudah berada di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Amin Nur Baits. Izin kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ini kemarin Ustadz? angkatan berapa sampai berapa? Atau semester berapa? Semester 1 sampai 4 Ustadz. 1 sampai 4. Iya. Berarti semua ya? Betul Ustadz. Alhamdulillah. Taib. Berapapun yang hadir, kita berikan kesempatan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sediakan. Semoga apa yang kita sajikan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kita mulai. Baik Ustadz, izin kami bacakan pertanyaan dari teman-teman semester 1 terlebih dahulu Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli kali bil kali hukumnya haram, tetapi hadisnya dhaif. Jika hadisnya dhaif, lantas mengapa para ulama mengharamkannya? Mohon penjelasan lebih lanjutnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berkaitan dengan transaksi kali bil kali yang dinyatakan bahwa hadis yang menyebutkan ini disepakati oleh para ulama ahli hadis sebagai hadis yang dhaif. Lalu kenapa ketika status hadisnya dhaif namun bisa memberikan pengaruh hukum? Sehingga kenapa para ulama menilainya haram padahal kan hukum asal dari muamalah itu mubah? Jawabannya adalah bahwasanya dalil yang diakui dalam syariat kita itu ada 4. Al-Quran, hadis yang sahih, kemudian ijma' ulama, dan qiyas yang benar. Dari 4 ini berkaitan dengan larangan kali bil kali masuk pada kategori dalil ijma'. Sebagaimana penegasan yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya ulama sepakat berkaitan dengan transaksi kali bil kali statusnya haram. Dan ijma' termasuk dalil.
Dan salah satu di antara pertimbangan kenapa ulama sepakat bahwasanya kali' bil kali' itu haram, karena penjual tidak punya barang, di posisi akadnya bukan salam, dan akadnya bukan akad istisna. Kalau ada transaksi di mana penjual tidak punya barang, di situ kan ada 3 kemungkinan akad. Coba kita buka. Penjual tidak punya barang. Untuk penjual tidak punya barang, di sini ada 3 kemungkinan akad. Yang pertama adalah akad salam. Kalau kita bawa kepada akad salam, berarti di situ syaratnya pembeli harus bayar tunai. Jika tidak tunai, maka transaksinya berarti bukan salam. Sementara dalam kali' bil kali', di situ tidak terjadi pembayaran tunai dari pembeli. Yang kedua, akad istisna. Akad istisna. Kalau akadnya istisna, berarti penjual harus produsen. Disebut istisna, berarti kan dia ada proses pembuatan atau proses produksi. Maka penjual harus seorang sani. Produsen artinya sani. Sehingga ketika dia bukan produsen, berarti tidak bisa melakukan akad istisna. Maka ketika 1 dan 2 tidak memungkinkan, bukan salam, bukan pula istisna, bukan istisna. Nah, ketika bukan salam dan bukan istisna, lalu posisinya gimana? Melanggar hadis Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. La tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Sehingga kenapa kali' bil kali' itu tidak diperkenankan? Karena dia melanggar sabda Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Loh, bukankah itu adalah akad salam boleh menjual barang yang belum dimiliki. Akad salam boleh menjual barang yang belum dimiliki, tapi pembeli harus bayar tunai. Sementara dalam kali' bil kali' pembeli tidak bayar tunai. Bukankah istisna juga boleh penjual belum memiliki? Iya, tapi penjual harus seorang produsen. Dan kali' bil kali' penjualnya bukan produsen. Maka ketika tidak ada akad salam, tidak terjadi akad istisna, berarti transaksi tersebut melanggar sabda Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Dan hadis ini sahih. Hadis ini hadis yang sahih. Riwayat Abu Dawud, rawahu Abu Dawud dan yang lainnya. Sehingga yang dijadikan landasan adalah hadis tentang larangan menjual barang yang tidak dimiliki. Adapun hadis yang secara spesifik melarang kali' bil kali'. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kali' bil kali' atau anid dain bid dain, disepakati oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Insyaallah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kami sedang ekspansi bisnis dengan menggunakan akad murabahah. Tapi di dalamnya ada salah satunya pembayaran sewa tempat. Apakah pembayaran sewa tempat ini masih bisa diikutkan dan termasuk akad murabahah yang dimana dalam sewa tidak terjadi perpindahan kepemilikan? Kalau tidak boleh, sebaiknya item sewa ini diikutkan pada akad apa Ustaz untuk bisa memberikan timbal balik jasa kepada pemodal atau pihak pemberi? Saya belum bisa membayanginnya, skema akadnya kayak gimana. Karena yang diceritakan tadi mungkin perlu ada tambahan. Bisa jadi barangkali penanya bisa dibuat lebih detail. Saya menjual apa atau membeli apa, penjualnya menjual apa. Kemudian akadnya tadi sudah disebutkan murabahah, kesepakatannya bagaimana.
yang dimaksud sewa itu sewa apa? Saya belum bisa bayangin dari apa yang disampaikan. Jadi mungkin bagi penanya kalau nanti ada di Zoom, silakan Anda raise hand. Semoga nanti bisa kita berikan kesempatan untuk bisa menjelaskan lebih detail. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Di dalam video materi dijelaskan bahwa jika bank membeli ke pemilik, kemudian menjualnya kembali ke nasabah, hal tersebut diperbolehkan. Namun kenyataan yang terjadi di bank syariah adalah pembiayaan seolah-olah digunakan untuk membeli barang dan bank menjualnya kembali ke nasabah secara kredit, walaupun sebenarnya bank tidak membeli barang tersebut. Bahkan terkadang hanya menggunakan slip tarik store untuk mengakali pelaporan keuangan sehingga seolah-olah jual beli terjadi. Bagaimana dengan hal seperti ini Ustadz? Apakah sebetulnya dalam syariat diperbolehkan hal demikian? Dan bagaimana seharusnya akad kredit kepemilikan barang yang benar dengan bank syariah? Jazakumullah khairan Ustadz. Pertama, kita tidak menilai ini untuk semua perbankan syariah. Tapi kita fokus pada kasus yang tadi disampaikan oleh penanya. Intinya begini, hadis la tabi' ma laysa indak ini acuan utama. Kau nggak boleh jual barang tidak kau miliki. Sehingga kalau belum punya ya jangan menjual kecuali jika dapat izin dari pemilik. Kalau dapat izin dari pemilik berarti statusnya sebagai wakil pemilik. Sehingga ketika di sini ada developer sebagai pihak yang menyediakan rumah, lalu di sini ada bank sebagai pihak yang memiliki dana, kemudian di sini ada customer atau ada end user, kita tulis saja customer. Baik, ketika ada tiga pihak seperti ini, tidak mungkin transaksinya berlangsung dalam waktu yang sama, kecuali kalau salah satu sebagai wakil dari yang lain. Dan kita tahu bahwa bank bukan wakil developer, juga bukan wakil dari customer. Customer juga bukan wakil dari bank, developer juga bukan wakil bagi yang lain. Karena tiga ini elemen yang sifatnya independen, masing-masing ingin mencari untung dengan caranya sendiri. Beda dengan broker, kalau broker kan memang mau nyari untung, tapi di posisi sebagai wakil. Sehingga akad apa yang kira-kira bisa dilakukan? Akad jual beli secara bergantian. Ini adalah jual beli yang pertama. Bank beli dari developer unit rumah, lalu setelah itu bank jual lagi ke customer unit rumah tersebut. Sehingga di sini ada akad 1, lalu di sini nanti ada akad 2. Orang melakukan akad 1 terlebih dahulu, baru nanti setelah itu dia melakukan akad yang kedua. Seharusnya seperti ini. Baik. Nah, kalau tadi Anda menyampaikan bahwasanya bank belum beli dari developer itu, dan kenyataannya dia tidak beli dulu. Jika memang demikian berarti model kayak gini nggak bisa dilakukan. Nah, yang membedakan antara riba dengan jual beli, kita coba tarik agak jauh sedikit ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dua ini dibuat kontras dan ini menunjukkan bahwasanya keduanya adalah dua hal yang sifatnya saling bertentangan. Tayyib. Lalu apa pembeda utamanya? Kita fokus di bank ya. Kalau developer kan tidak ada masalah karena dia pemilik unit. Perbedaannya adalah kalau bank mau melakukan praktek jual beli, berarti yang harus dia lakukan adalah mengeluarkan barang. Lalu dia mendapatkan uang. Ketika skemanya seperti ini, maka transaksinya adalah jual beli. Karena bank mengeluarkan barang alias menjual barang, lalu bank menerima uang sebagai pembayaran dari nasabah. Di sini tentu saja bank boleh mengambil margin. Akan berbeda kalau yang terjadi adalah yang kedua, di mana bank mengeluarkan uang, lalu setelah itu bank
menerima uang. Ketika yang terjadi seperti ini, uang dengan uang, dan dia bisa mendapatkan margin. Nah, Anda bisa simpulkan, kalau kayak gini, yang jual beli yang mana, yang riba yang mana? Kita tentu akan sepakat mengatakan ini jual beli. Dan kata kunci kenapa kita bisa sebut ini adalah jual beli, karena di posisi bank mengeluarkan barang. Sedangkan sebelah kanannya adalah utang. Kata kunci kenapa akadnya adalah utang, karena bank tidak mengeluarkan barang, tapi bank mengeluarkan uang. Inilah yang membedakan margin ini dengan margin yang satunya, antara halal dan satunya riba. Sehingga sama-sama di sini ada margin. Kita kasih nomor, kita kasih nomor. Margin 1, margin yang pertama adalah margin jual beli. Dan ini halal. Terlepas dari berapa nilai margin. Karena yang namanya nilai dan harga itu berdasarkan kesepakatan. Margin 2 ini dari utang, kita sebut riba. Karena pada margin 2, posisi bank tidak menjual barang, tapi dia hanya mengeluarkan uang, lalu nanti nasabah mencicil uang tersebut plus margin. Tayyib. Jadinya gimana caranya biar bank itu bisa jual beli? Ya kata kuncinya, bisa nggak bank mengeluarkan barang? Berarti bank harus beli barang dulu. Nah disitulah kenapa akad 1 ini harus sudah beres, di mana bank sudah beli dari developer, lalu setelah itu dia jual ke customer. Baik, kenyataannya apakah seperti ini Pak? Seperti yang tadi disampaikan dalam pertanyaan, beliau menyampaikan kasus yang kenyataannya tidak seperti ini. Nah, yang kami tahu, sebagian dari praktek yang dilakukan oleh perbankan adalah bahwasanya bank dia langsung transfer ke rekening bank, dia transfer ke rekening nasabah. Jadi ada rekening yang dimiliki oleh nasabah, di mana rekening ini tidak bisa dimanfaatkan, lalu bank transfer ke sini. Nah, nanti rekening ini akan digunakan untuk bayar ke developer. Jadi sejatinya bank mengeluarkan uang. Saya pernah tanya, kenapa nggak kayak gini, Pak? Jadi kenapa transfernya itu nggak langsung ke developer, tapi transfernya itu rekening atas nama nasabah? Ya, jawabannya adalah karena akadnya mereka itu adalah akad apa nih? Ini uang. Akad mereka itu akad dengan nasabah, bukan akad dengan developer. Sehingga kalau nanti ke depannya terjadi fraud atau masalah terkait utang nasabah, macet misalnya, sehingga nasabah nggak bisa bayar ke bank, nggak bisa nyicil, maka ketika mau diperkarakan, pembuktiannya adalah ini, bahwasanya bank pernah mengirim uang kepada kepada nasabah atas nama rekening nasabah. Ini buktinya. Jadi ternyata itu kaitannya dengan masalah regulasi di perbankan. Karena hanya dengan itu mereka bisa memperkarakan kalau kedepannya ada masalah. Tapi kalau banknya langsung transfer uang ke developer, sehingga tidak ada bukti bahwasanya bank telah memberikan utang kepada nasabah, kalau terjadi masalah di depan, maka bank nggak punya alat bukti kalau dia telah memberikan utang ke nasabah. Nah, saya sendiri juga kebingungan kenapa nggak pakai pembuktian AJB atau
transaksi jual beli kredit. Ini sudah ada ikatan antara bank dengan nasabah melalui jual beli kredit. Ya, mereka sendiri juga katanya tidak menyediakan model kayak gitu. Aturan yang ada adalah kalau bank transfer ke nasabah, berarti nasabah punya kewajiban untuk bayar ke bank. Itu secara regulasi perbankan. Wallahu alam, jika yang keluar ternyata adalah uang, di mana bank tidak beli dari developer yang ini nggak ada, berarti kan sejatinya mirip seperti ini tadi. Yang dikeluarkan uang, yang diterima uang. Yang diterima ini adalah cicilan. Terus gimana? Ya mohon maaf, kami tidak memberikan rekomendasi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan materi jual beli di bagian kali bil kali Ustaz. Bagaimana dengan meminta tolong penjahit untuk menjahitkan baju, lalu kita tunaikan pembayarannya atau menunaikan pembayarannya ketika sudah selesai jahitannya. Juga seperti yang lain, seperti memesan catering, kita harus DP di awal. Namun ketika makanan sudah datang baru dilunasi. Apakah kedua hal tersebut termasuk kali bil kali atau seperti apa Ustaz? Jazakumullah khairan, mohon penjelasannya. Baik, tadi sudah kita singgung di awal ya, bahwasanya kali bil kali itu tidak berlaku untuk produsen. Sehingga kalau transaksi Anda dengan produsen, orang yang bisa memproduksi barang, ya, maka itu bukan termasuk kali bil kali. Seperti yang tadi Anda contohkan dengan catering, kemudian produksi baju dan seterusnya, itu bukan kali bil kali. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, ada 2 pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bolehkah membeli motor secara kredit dengan pihak leasing? Apakah ini termasuk riba, dan bolehkah membeli rumah dengan kredit KPR di bank syariah, dan apakah ini diperbolehkan? Jazakumullah khairan Ustaz. Peluang untuk melibatkan aneka lembaga yang tadi Anda sebutkan, baik leasing maupun perbankan, untuk melakukan akad yang halal itu bisa. Jadi kalau Anda bertanya, bisa gak kita beli motor melalui leasing dengan cara yang halal? Sangat bisa. Coba Anda lihat ini misalnya. Di sini ada dealer. Kemudian di sini ada leasing. Lalu di sini ada konsumen. Baik. Jadinya transaksinya bagaimana? Transaksinya seperti tadi, leasing, beli dulu dari dealer, transaksi. Setelah leasing transaksi dengan dealer, lalu serah terima barang, kemudian leasing menjualnya ke konsumen. Cukup mudah. Beli dulu oleh leasing, ini akad 1. Lalu setelah leasing mendapatkan, jual ke konsumen, ini akad 2. Nah, dengan cara demikian maka leasing berhak untuk mendapatkan margin. Sehingga di sini kan ada cicilan ya, plus margin. Halal margin yang didapatkan oleh leasing. KPR juga sama ya. Anda gantikan leasing ini sebagai bank, sedangkan dealer sebagai developer, nanti akan ketemu model seperti ini. Wallahu a'lam. Yang berkaitan dengan KPR tadi Ustaz. Pertanyaan yang kedua Ustaz. Sama. Jadi modelnya sama. Anda bisa tiru ini, developer, kemudian bank, lalu konsumen. Ya. Berarti kan bank beli dulu dari developer. Setelah dia beli, kemudian dia jual ulang ke konsumen. Nah, kurang lebih seperti ini. Sehingga skemanya sama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bolehkah membeli pakaian syar'i ke produsen yang menjadikan akhwat atau muslimah sebagai model pakaiannya dalam katalog foto maupun video penjualannya? Syukron, jazakumullah khairan Ustaz. Baik,
Anggap misalnya dia melakukan pelanggaran berkaitan dengan proses iklan yang dia lakukan. Tapi itu tidak berarti bahwasanya pakaiannya jadi haram. Pakaian yang dia jual jadi haram. Anda membeli di beberapa swalayan atau minimarket. Di situ yang jaga tidak pakai jilbab. Bahkan terkadang jual aneka yang dilarang ya, minuman keras, kemudian rokok dan seterusnya. Apakah kita boleh membeli dari minimarket tadi? Jawabannya tidak masalah, boleh-boleh saja. Karena dalam hal ini seseorang ketika dia belanja, dia tidak bertanggung jawab dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh penjualnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Rumah seseorang disita karena urusan hutang piutang yang jumlahnya tidak sebanding. Kemudian pemilik diminta untuk menandatangani kwitansi penjualan secara paksa. Apakah ini termasuk rukun ridho dan bagaimana hukum dari transaksi ini Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Yang dipaksa itu pemilik. Yang dipaksa pemilik Ustaz karena hutang. Ya, kalau dia memang betul dipaksa untuk tantangan ya, berarti transaksinya tidak sah. Karena transaksi ini dilakukan dengan cara adanya paksaan. Dan rukun ridho kan ada dua. Pertama adalah ikhtiar, artinya tidak dipaksa. Dia punya hak untuk menentukan sendiri. Yang kedua adalah ilmu, orangnya tahu. Kalau tidak tahu tapi dia mau iya aja, ridho saja, tidak diakui. Karena itu transaksi dengan anak kecil yang mereka belum paham tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita beralih ke semester 2 Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Dropship haram karena barang belum kita terima tapi kita sudah menjualnya ke orang lain. Bagaimana jika barang dari produsen di kota A kemudian diterima oleh pegawai produsen sebagai wakil kita, kemudian pegawai produsen tersebut mengirim barang ke customer di kota B atau customer kita di kota B. Sebelumnya sudah ada kesepakatan biaya jasa wakil antara saya dengan pegawai produsen tersebut yang berada di kota A. Apakah dropship ini menjadi halal? Atau harus seperti apa agar bisnis dropship bisa halal dan tetap menguntungkan tanpa harus berlama-lama di jalan yang akan mengakibatkan bertambahnya ongkos kirim? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Dropshipper itu mungkin boleh kita bagi jadi dua ya. Dropshipper resmi. Berarti dia dapat izin dari pemilik. Sehingga pemilik sudah mengizinkan bagi dia untuk menjualkan barangnya. Dropshipper seperti ini hakikatnya adalah wakil. Maka status dia wakil pemilik barang. Kenapa kita sebut sebagai wakil dari pemilik barang? Karena yang bersangkutan sudah mendapatkan izin dari pemilik. Yang kedua adalah dropshipper tidak resmi. Untuk dropshipper tidak resmi, berarti dia belum dapat izin. Bukan karena ditolak ya, tapi kita tulis belum dapat izin. Nah, untuk yang kedua ini ketika belum ada dapat izin, jadi nggak pernah ngomong sama sekali, berarti yang terjadi di situ adalah akad salam. Ya, terjadi akad salam dengan waktu penyerahan yang pendek. Dengan waktu penyerahan yang pendek. Karena waktu penyerahannya pendek, maka sering disebut dengan salam hal. Sebutannya adalah salam hal. Nah, kemudian ulama beda pendapat. Salam hal ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak?
Kenapa kok ada perbedaan pendapat boleh atau tidak? Mengingat waktunya pendek. Karena salam di masa silam, di zaman Nabi SAW rata-rata waktunya panjang. Nah ini kok ada salam dengan waktu pendek. Anda bisa lihat ya, berapa lama dropshipper itu berhasil ngirim barang. Kalau barang itu banyak, ya paling 3-4 hari, nggak sampai sebulan. Padahal salam hal ini statusnya disebut salam hal ketika 3 bulan usianya. Ketika kurang dari 6 bulan. Menurut sebagian ulama, jadi kalau transaksi sekarang 6 bulan besok baru terkirim, nah ini salam yang dibolehkan. Tapi kalau transaksi sekarang kurang dari 6 bulan sudah terkirim, bahkan cuma hitungan hari, yaitu statusnya salam hal. Dan salam hal tadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Mungkin bisa diulang ya tentang materi salam hal untuk materi dropshipping. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, seorang nasabah bank konvensional mendapatkan hadiah undian berupa mobil. Bagaimana status mobil tersebut? Apakah termasuk harta haram? Jazakumullah khairan Ustaz. Dia mendapatkan hadiah dari bank walaupun dengan proses diundi atau hadiah langsung, disebabkan karena beliau punya rekening dan rekeningnya itu ada isinya. Kalau kita sepakat bahwasanya isi rekening ini adalah utang dari masyarakat ke bank, berarti kalau itu utang, ketika itu utang, maka tidak boleh ada kelebihan sepeser pun. Kalau nggak boleh ada kelebihan gimana Pak? Fasilitas pun nggak boleh, karena statusnya adalah utang. Dan kita punya kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka status manfaat itu adalah riba. Karena itu dalam praktek ini hukumnya tidak diperkenankan apabila ya nasabah punya rekening di situ dan ada uangnya, sehingga status uang itu, dana itu adalah yang dia utangkan ke bank. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami ya. Nah, karena diutangkan ke bank, maka hadiah dari bank hukumnya terlarang, baik hadiah lewat undian maupun hadiah secara langsung. Kalau lewat undian kayak tadi ya, sebuah unit rumah atau mobil kemudian diundi siapa saja di antara pasien yang pernah atau di antara nasabah yang nabung di situ. Kalau seperti ini, berarti dia punya uang di situ, makanya dia dapat hadiah. Dan itu masuk kategori riba. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita beralih ke teman-teman semester 3 Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membeli rumah dari lelang bank konvensional Ustaz? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Dari tadi kasusnya perbankan ya banyak. Iya Ustaz. Taib, kalau hukum lelang sendiri tidak dilarang, hukumnya boleh. Di zaman Nabi SAW bahkan pernah ada lelang, walaupun hadisnya dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW meminta-minta. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu, awa fi baitika syai'un, ada gak benda yang lain? Ada gak benda yang lain? Ya. Coba kamu cari benda apa di rumahmu. Pulanglah dia. Kemudian dia cuma menemukan benda yang berharga yang bisa dijual. Adalah sebuah taplak dan sebuah gelas. Lalu dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini punyaku. Kemudian Nabi SAW mengangkat di hadapan para sahabat. Mayyashtari hada. Siapa yang mau membeli ini? Gak ada satu pun yang angkat tangan. Sampai akhirnya ada salah satu yang angkat tangan. Saya Rasulullah. Saya sanggup beli dengan harga 1 dirham. Kemudian Nabi SAW mengangkat lagi. May yazid, siapa yang mau nambah? Kemudian ada sahabat yang bersedia untuk membeli 2 dirham. Nah, riwayat ini menunjukkan bahwasanya lelang itu tidak dilarang. Dan bahkan kalau riwayat ini sahih, Nabi SAW melakukan lelang.
Wallahu a'lam. Cuman sekarang yang jadi masalah ya, Anda mempertanyakan lelang bank itu gimana? Ada satu artikel yang pernah saya tulis tentang itu, tapi itu artikel lama yang mudah-mudahan sudah berubah. Intinya untuk lelangan bank, jika di situ ada unsur kedzaliman, jelas tidak boleh. Dzalimnya gimana Pak? Misalnya rumah itu jadi jaminan, harga rumah 1,5 M normal, 1,5 M. Ya, tetangga sebelah ketika iklan ya 1,5 M. Sudah? Tapi karena mau disita oleh bank, akhirnya cuma laku 300.000. Ya. Utangnya kurang 100.000, kemudian rumah itu laku 300.000. 300 juta ya misalnya. Jadi selisihnya terlalu jauh antara harga rumah normal 1,5 M cuman laku 300 juta, 400 juta, 500 juta. Akhirnya sisa utangnya tertutupi, hanya kurang sekian ratus juta tadi. Afwan, tadi saya nyebut satuannya salah ya. Saya ulangi, agunannya ini nilainya 1,5 M misalnya. Kemudian karena dilelang, sehingga jatuhnya sangat jauh, tinggal 500 juta. Utangnya tinggal 200 juta, dipakai untuk nutupi utang. Akhirnya nasabah cuma dapat 300 juta. Padahal rumahnya bisa 1,5 M. Andaikan dia nggak butuh uang, tidak pengen segera untuk dijual. Dan kasus seperti itu cukup banyak, terutama rumah-rumah yang disita atau kendaraan yang disita dijual sangat murah, sangat tidak menguntungkan bagi pemiliknya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya dulu sempat beberapa kali membeli emas antam secara online, dan saya baru sadar bahwa praktek tersebut tidak yadan biyadin. Apakah untuk bertaubat saya cukup menyesali dan tidak akan membeli di situ lagi, atau harus seperti mana Ustaz? Atau seperti apa untuk bertaubat? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, harta yang terlarang yang didapatkan oleh seseorang itu ada dua. Ada yang didapatkan dengan cara zalim. Kalau seperti ini wajib dikembalikan. Karena zalim tidak boleh dibiarkan, sehingga harus diselesaikan ketika di dunia. Yang kedua, harta bermasalah yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya hasil riba, jual beli emas secara tidak tunai. Nah, di posisi ini ketika orangnya tidak tahu, maka pendapat yang lebih kuat diperbolehkan bagi dia untuk memilikinya ketika nggak tahu. Sehingga dalam hal ini dia berhak untuk memiliki senilai gaji yang dia dapatkan ketika dia belum hijrah, ketika dia belum tahu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kenapa e-wallet akadnya hutang piutang Ustaz? Padahal jika dilihat dari cara penggunaan sehari-hari, e-wallet di top up hanya sejumlah uang yang dibutuhkan, lalu langsung untuk dipakai untuk pembayaran. Jika demikian, bukankah seperti tukar-menukar uang saja Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Pertama, kita sampaikan bahwa berkaitan dengan e-wallet, para asatidzah berbeda pendapat dalam memandang dana itu. Apakah itu masuk kategori dana utang, ataukah masuk kategori dana wadiah, titipan, atau masuk kategori sebagai pembayaran. Jadi e-wallet yang mana? Utang, wadiah, pembayaran, atau apa? Atau hibah? Ternyata yang paling cocok adalah utang. Loh, kenapa e-wallet tidak masuk kategori wadiah? Sebab pemilik dompet digital ini dia punya wewenang, punya hak untuk memanfaatkan dana tadi misalnya. Nah, maka seperti ini coba lihat regulasinya. Kalau dalam regulasi ternyata adalah pindah hak milik, maka berarti akadnya utang.
Tapi kalau secara regulasi tidak pindah hak milik, berarti akadnya bukan utang. Nah, saya sendiri masih di posisi mengambil pendapat bahwasanya e-wallet itu akadnya utang, maka kelebihannya hukumnya tidak diperkenankan. Jika ada kelebihan, misalnya dapat diskon atau apapun. Tapi kalau akadnya adalah akad sorof, tukar menukar uang dengan uang kartal ditukar dengan uang digital misalnya, berarti sah-sah saja ketika itu dipakai untuk transaksi secara untuk transaksi yang lain. Jadi ada yang mengatakan ini sorof, ada yang mengatakan ini utang, ada yang mengatakan ini wadiah. Itu adalah perbedaan takyif fikih di kalangan para asatidzah. Anda sah-sah saja mengikuti pendapat yang lain, tapi secara pribadi saya lebih cenderung mengatakan itu adalah akadnya utang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Google Formulir Ustaz. Bismillah. Baik Ustaz. Teman-teman, izin break sebentar ya. Sembari kita menunggu Ustaz, izin kami mengingatkan teman-teman semua bahwa pekan ini adalah pekan terakhir ya, atau pekan ke-16 di semester ini. Oleh karenanya ini adalah pekan terakhir dan juga materi terakhir di semester ini. Silakan bagi teman-teman yang mungkin belum mulai mengerjakan pertemuan ke-16 di setiap mata kuliah, bisa segera diselesaikan, dan pekan ini silakan untuk fokus mengerjakan materi pertemuan ke-16. Dan bagi yang sudah selesai, silakan untuk dimanfaatkan waktunya untuk memurojaah materi-materi yang sudah lalu. Insya Allah pekan besok berarti kita pekan tenang terlebih dahulu 1 pekan ya. Silakan dimanfaatkan untuk bisa memurojaah materi-materi yang lalu, atau mungkin bagi teman-teman yang belum selesai bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan pertemuan-pertemuan yang belum selesai. Baru nanti 2 pekan lagi ya berarti ya. Setelah pekan tenang kita akan laksanakan ujian akhir semester, yang mana ujian akhir semester ini sebagai syarat ya untuk teman-teman bisa lulus ke semester berikutnya bagi teman-teman semester 1, 2, 3, dan syarat untuk kelulusan dari HNB Academy bagi teman-teman yang ada di semester 4. Silakan teman-teman untuk bisa manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Baik, coba saya mohon izin untuk mengulangi yang tadi, yang terakhir ya. Jadi pertama kita perkenalkan dulu bahwasanya para asatidzah berbeda pendapat mengenai status dana di e-wallet. E-wallet ini kan beragam ya. Di situ ada perbedaan takyif. Kita tulis perbedaan takyif fikih. Perbedaan pendekatan fikih dalam menilai kasus yang ada. Ada yang mengatakan bahwa dana di e-wallet itu statusnya adalah uang utang, di mana posisi konsumen mengutangkan sejumlah dana kepada provider e-wallet dan nanti akan dia ambil untuk dipakai belanja di tempat yang lain. Yang kedua, akad yang ada di e-wallet ini adalah akadnya sorof, di mana terjadi transaksi tukar menukar. Sorof itu tukar menukar uang. Di mana terjadi transaksi uang kartal ditransaksikan dengan uang digital. Lalu yang ketiga, transaksinya adalah wadiah. Sehingga dana itu statusnya, dana itu adalah titipan. Baik. Nah, jadi kenapa ada perbedaan ini? Karena mereka berbeda berkaitan dengan
taqi fikih. Terus kira-kira yang mendekati yang mana? Yang mendekati mungkin kita perlu lihat regulasi yang berlaku. Kalau dulu pada waktu saya menulis artikel ini yang kita gunakan sebagai acuan di ANB Academy untuk mata kuliah atau mata pelajaran fikih muamalah, kami menganggap ini adalah akadnya utang dengan alasan bahwa secara regulasi properti itu berhak untuk dimanfaatkan oleh pihak penyedia e-wallet tadi dengan cara dia taruh di deposito atau berapa atau apapun, kemudian dia mendapatkan keuntungan, dapat bunga. Nah, itu yang kemudian sempat menjadi pertimbangan. Berarti kalau demikian bisa saja akadnya adalah akad utang. Sebagaimana mungkin akadnya adalah akad shorf dan mungkin saja akadnya wadiah. Kalau Anda mengambil pendapat utang, ya berarti nanti ada konsekuensinya, di mana diskon tidak boleh diambil. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mungkin kita cukupkan untuk pertanyaan dari formulir Ustaz, dan sudah ada 3 pertanyaan dari teman-teman Zoom Ustaz. Baik, silakan yang dari formulir dulu. Baik. Pertanyaan yang pertama Ustaz. Bismillah. Saya seorang pedagang, bukan produsen. Jika ada customer meminta barang seperti yang saya jual, namun berbeda model atau berbeda size atau ukuran, apakah yang seperti ini saya disebut tidak punya barang? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, Anda tidak punya barang seperti yang diinginkan oleh konsumen. Anda punya barang yang lain, tapi Anda tidak punya barang seperti yang diinginkan konsumen. Jadi misalnya modelnya sama, cuman beda size atau beda warna. Berarti kan Anda nggak punya sejatinya. Adanya ini, misalnya gelas ini ya, adanya warna putih. Yang diminta oleh konsumen, saya nyari warna hijau, saya nyari warna biru, saya nyari warna coklat atau warna yang lain. Nggak adanya ini. Ya sudah, nanti coba saya carikan di tempat yang lain, warna-warna yang lain. Kemudian kita transaksi. Ya jelas ini nggak boleh, karena kita berarti transaksi di posisi sebelum memilikinya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz terkait gas melon 3 kg. Yang pertama, fatwa dari para asatizah bahwa gas 3 kg ini cuma boleh dibeli oleh orang miskin. Selain itu dilarang. Pertanyaan saya Ustaz, jika untuk pedagang warung eceran yang menjual gas 3 kg, apakah harus sampai memastikan yang membeli adalah orang miskin baru kita bolehkan untuk transaksi dengan orang tersebut, atau bagaimana solusinya Ustaz? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz. Baik, kondisinya ada dua. Kalau Anda tahu indikator kuat bahasanya yang bersangkutan adalah orang kaya dan beliau tidak berhak untuk mendapatkan gas subsidi dan seterusnya, maka Anda berhak untuk menolak dengan tegas. Yang kedua, jika penjual tidak tahu sama sekali, penjual nggak tahu, kemudian ada pembeli eceran, lalu penjual tidak melakukan validasi dan tidak dipermasalahkan, ya insya Allah halal-halal saja. Karena pada asalnya seseorang berhak untuk mendapatkan bayaran setelah dia menjual sesuatu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, izin bertanya terkait jual beli melalui perbankan. Untuk harga jual dari perbankan ke penjual, apakah harus disepakati di awal sehingga cicilan dan juga margin per bulan jumlahnya tetap, atau boleh juga yang disepakati adalah jumlah cicilan tetapnya saja namun marginnya fluktuatif? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Dari perbankan, untuk harga jual dari perbankan ke pembeli. Mengenai harga jual dari perbankan ke pembeli, sehingga cicilan plus margin per bulan jumlahnya tetap, atau dapat juga disepakati adalah jumlah cicilan tetap
namun marginnya yang fluktuatif. Berkaitan dengan masalah transaksi dengan bank tadi sudah kita bahas berkali-kali ya. Jadi harus ada 2 kali proses. Kemudian apakah harus ada kesepakatan harga? Kalau murabahah berarti ada. Kalau enggak murabahah seperti musawamah tidak harus ada. Dan dominan transaksi kita kan tidak ada nego harga. Ini berapa? Sekian, bayar. Ya, kita nggak pakai nawar. Insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Cukup ya Ustaz ya. Baik, mungkin satu lagi. Satu lagi. Baik, mungkin satu lagi ya teman-teman semua. Pertanyaan dari Bapak Edward. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berkaitan hukum menabung di bank syariah dengan akad Mudharabah. mudharabah, apakah diperbolehkan Ustaz? Baik, Jazakumullah khairan. saya tidak merekomendasikan mudharabah karena nanti jadinya seperti deposito. Yang saya rekomendasikan adalah lebih rekomendasi dengan wadiah. Karena wadiah itu bank sama sekali tidak memberikan kelebihan dari dana yang kita simpan, sehingga semuanya akan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Atau dalam hal ini wadiah itu nol, di mana bank tidak mengambil kelebihan atau kita tidak diberi kelebihan. Beda dengan mudharabah. Kalau mudharabah nanti akan ada kelebihan. Karena itu kami sarankan ambil wadiah dan jangan mengikuti produk yang mudharabah. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberkahi setiap usaha halal yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam mencari nafkah untuk keluarga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Aminur Baits yang telah share kepada kita atau memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang dan juga faedah-faedah yang sangat banyak tadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan juga menjadi penambah pahala kebaikan bagi Ustadz, dan kami juga mendoakan semoga Ustadz dan juga keluarga senantiasa Allah jaga dalam kebaikan dan juga dalam kesehatan. Juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada teman-teman semua atas antusias teman-teman mengikuti live Zoom pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan ini benar-benar Allah catat sebagai pahala kebaikan dan juga kita mendapatkan ilmu yang benar-benar berkah. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin belum dijawab pertanyaannya, insya Allah kita ada kesempatan terakhir sesi tanya jawab untuk fikih muamalah, yaitu di pekan besok di hari Rabu tanggal 3 Juni. Silakan untuk bisa menuliskan pertanyaannya. Semoga Allah mudahkan untuk Ustadz menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Mungkin demikian teman-teman semua live kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami selaku MC izin undur diri dan juga mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu acara malam hari ini. Izin kami tutup. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.